di NKR itu hoak ya. Kami bahkan ketika pulang kami didadain, dada hati-hati ya gitu. Jadi dari keluar semua karyawan-karyawan dari NKR itu keluar semua dan ada yang mau nangis istilahnya melepas kami gitu lah. Itu dadain semua. Itu jadi ada yang bilang, kalau ada yang bilang kami nggak pamit itu hoak. Di NKR itu hoak ya. Itu fitnah itu. Berarti pamit ya dengan perusahaan pamit ya. Dengan sebaik-baiknya. Pamit, kami akhirnya ngontrak di Kalimantan Utara, Patungan ya. Ya tanah buat pulang nggak mampu. Kontrak nganggur karena kita nyari-nyari dulu gitu kan. Sempat nyari pekerjaan. Ya karena kan kita keluar dari Kaltara itu satu orang minimal harus punya uang 700. Travel sih 2 hari 2 malam itu harus ke Bali. Jadi ujungnya ini di Balikpapan. Jadi dimanapun itu harus ke Balikpapan gitu kan. Karena di sini ada pelabuhan. Jadi kalau dari Kaltara ke Balikpapan itu kan butuh waktu 2 hari dengan transport 700. Uang kami kan bayaran aja nggak ada kan, maka alternatif terbaik itu ya kita kumpul dulu ngontrak, cari solusi. Akhirnya ada yang mengajak kami untuk ke Balikpapan, dijemput kami pakai mobil pick up, jadi kami gratis gitu kan. Karena dia mau memberikan kami pekerjaan. Inilah awal daripada kita sampai ke hutan gitu kan. Dijemput pakai mobil pickup 12 orang kan, sempit putar semua kan, 2 hari malam sampailah di Balikpapan ketemu orang tersebut, kasih makan di inilah kopi apa segala lah. Setelah itu kami diantar ke Penajem, tepatnya tanah Grogol gitu kan. Tapi dia diberhentikan sama mandor sawit di jalanan itu. Begitu mau masuk ke sawit itu kan, ya kami tanya itu ini mau kerja bikin apa gitu kan, kami tukang bangunan. Dia bilang nggak mes. Nah yang ngantar kami suruh pulang ke Balikpapan. Tinggallah kami sama mandor sawit itu. Kami dinaikin mobil gitu kan, dimasukin ke dalam hutan sawit sejauh 40 km ya mungkin ya. Sampai atas itu posisi mau maghrib. Saya yang nyari akses mandi dulu, nggak ada. Ternyata kita kalau mau mandi itu jalan kaki jauh, mandi di sungai dan airnya itu udah kuning. Kita aku haus itu kan, nggak ada air minum. Nah begitu udah ngelewatin jam 6 gelap, listrik nggak nyala. Ternyata di situ ada janca tapi nyalanya itu per 2 jam. Jadi artinya mamanya jam 7 sore nyala, jam 9 nanti udah nanti ya seperti itu terus itu kan. Nah yang membuat kami rekan-rekan takut juga, sebagian mau dilempar lebih ke dalam lagi ke tengah hutan 6 orang. Kami kan tukang bangunan, 6 kenek 6 tukang, maksudnya harus dipisah gitu kan. Pada akhirnya desas-desus kami sebetulnya mau pekerjakan bukan di bangunan tapi di sawit tuh. Makanya kami kompak, jadi kita jalan kaki malam-malam, siapin senjata kalian bukan kita jalan gitu kan. Masalahnya kabur dari yang sawit itu. Apanya? Yang ber-12 keluar dari keluar itu, tapi kami di pos hampir sampai jalan kan ada pos penjaganya, ada portal itu. Kami aku ngomong baik-baik bahwa kami nggak bisa kerja di sini, kami belum bekerja, nggak ada ikatan kontrak gitu kan. Jadi bebas orang, ibaratnya kayak pembantu kalau kira-kira nggak cocok ya keluar kan gitu, nggak ada ikatan apapun. Nah disitulah kita ini belak-belakan aja. Ternyata sawit itu punya orang Cina. Kenapa sampai saya harus bawa teman-teman ke Koramil kan karena bermasalah dengan menakut-nakuti kami ini, melaporkan ke Polres Penajam tentang kami melarikan diri. Telepon sama saya gitu kan, tapi saya balas terus itu kan. Saya tantangin terus, udah laporin aja. Ternyata sawit itu dijaga Polsek setempat gitu kan. Nah setelah kami sudah saya bawa ke Koramil, saya bilang kalau mau ngepung kami, ini lokasi kami gitu kan, silahkan. Dia nggak berani, malah dia telepon balik, aku udah cabut duduk perkaranya gitu kan. Lo kok cabut itu, katanya mau ngepung kami gitu kan. Mendengar kami di Koramil, dia ini akhirnya ngobrol baik-baik, ya intinya salah paham lah gitu. Intinya salah paham. Jadi ternyata antara si mandor itu dengan si yang teman saya nggak tahu yang benar yang mana. Ada yang mengklaim satu dirugikan, ini juga dirugikan, saling mengklaim dirugikan lah. Nah kami kan korban. Itu yang pada akhirnya kami baik-baikan kembali sama
si itu. Dan kami karena kami kehabisan ongkos, kami sepanjang Balikpapan itu jalan kaki. Uang tinggal berapa ya teman-teman ya? Kita mau makan di sana kan paling murah 15.000 ya. Yalah, sedapatnya aja lah. Akhirnya dapat tuh soto yang dengan harga yang seadanya uang kami. Nah, itu aku diajak ngobrol sama warga, datang ke Koramil gitu kan. Ngobrol, akhirnya kita semua ke Koramil tampung kan. Sos Balikpapan yang telah memperhatikan sedikit kebaikannya untuk kalian bisa pulang ke Kabupaten Malang. Silakan Pak Dita untuk menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana sebaiknya kita mencari pekerjaan atau mungkin tidak langsung percaya kepada orang yang memberikan atau menawarkan, apalagi sampai ke agen senior itu mas buat panjang. Ya, kemarin kita kesepakatan dengan Dinsos bahwa ini dipulangkan dulu tapi usul urusan tenaga kerja belakangan, biar nanti kita ketemu dulu keterangannya seperti apa. Setelah yang ini bisa pulang, nanti saya dapat keterangan yang lebih jelas, buat bahan kami untuk berkomunikasi dengan perusahaan. Sebab kalau seandainya kemarin langkah kita menggunakan langkah ketenaga kerjaan, berarti saya komunikasi dulu dengan Pak Asrofi dan nunggu dulu di Balikpapan. Itu masih lama gitu. Tapi alhamdulillah dari Dinsos bisa komunikasi dengan Dinsos Balikpapan, bisa oper-operan dari Balikpapan ke Surabaya, Surabaya ke Semarang, Semarang sampai ke Pemalang. Ini alhamdulillah biar cepat ini Pak. Jadi tetap dari sisi Dinsosnya jalan, kami juga nanti tetap jalan. Kemarin juga saya menunggu dari keterangan, minta keterangan terkait dengan kemarin hubungan kerjanya seperti apa. Nah, ini mungkin pengalaman bapak-bapak untuk ke depan juga harus jeli terkait dengan ada orang menjanjikan pekerjaan itu harus jeli dulu seperti apa, per meternya berapa dibandingkan dengan Pemalang. Pemalang itu rata-rata ada yang 1.500.000 per meter Pak, ada yang 2 juta, bahkan sekarang harga standarnya 2 juta. Nah ini saya keterangan Pak Kus 1 meternya itu berapa ini? 900.000. Nggak usah jauh-jauh, lebih murah sih, lebih murah malah itu banyak. Ini harus jeli sampai situ. Makanya nanti ke depan untuk terkait dengan pekerjaan ini harus diukur dulu lah sebelum membuat komitmen dengan pihak lain, harus diukur dulu, hitung-hitungan dulu lah. Nah, sosial Betul. dari BPD Kebencanaan yang mana dapat amanah dari Bapak Bupati Pemalang, Bapak Mansur Hidayat, itu memberikan amanah bahwa tugas kami dari Dinas Sosial adalah karena di situ tercantum orang terlantar Pak. Kalau tidak ada kata-kata orang terlantar, mungkin ini adalah masalah dunia pekerjaan ya Pak. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Dita, Pak Kepala Dinas, bahwa urusan pekerjaan nanti kepada beliau-beliau ini. Tapi urusan dengan Dinas Sosial, panjenengan adalah di sana, di Balikpapan itu adalah orang terlantar. Ya, sehingga kami bergerak langsung berkomunikasi dengan langkah-langkah yang kami miliki sesuai dengan standar operasi pelayanan di Dinas Sosial. Kami koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur ya, yang mana Pak Kandar ya, yang ada di Dinas Sosial Provinsi sana. Seperti itu Pak, karena di sana aturannya juga mungkin ada sedikit berbeda, sehingga Bapak yang kemarin uang diterima yang 700 itu adalah untuk subsidi untuk pemulangan perjalanan dari Balikpapan ke Jawa Timur. Nah dari Jawa Timur itu koordinasi juga dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur siap mau memberangkatkan ke Provinsi Jawa Tengah. Nah dari Jawa Tengah pun siap, yang tadi sudah diantar sama Pak siapa itu yang tadi karena mobilnya tidak muat sehingga tadi turun di sana, mereka langsung mau pulang ke Semarang ya Pak. Itu pendamping dari Tenaga Sosial Provinsi Jawa Tengah sudah kami terima dengan baik, dan alhamdulillah sampai sekarang panjenengan sudah sampai di Dinas Sosial dengan keadaan selamat. Alhamdulillah ya, nanti sebentar lagi ketemu dengan keluarga
Dan nanti bagi yang belum dijemput akan kami antar ke rumah masing-masing.